Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan daring pada hari ini. Apa kabar peserta didik di rumah? Mudah-mudahan peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Peserta didik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi terkait minat dan bakat. Nah, peserta didik sebelumnya ada yang tahu apa itu minat? Ada yang tahu itu bakat? Nah, mari kita mengenal bakat dan minat. Sebelum Ibu menjelaskan atau memberikan layanan informasi ini, mari kita buka kegiatan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik, setiap manusia diciptakan sama rata mulai dari bayi, bahkan makanan pun sama. Manusia sendiri pastinya memiliki bakat yang dipunyai. Nah, bakat-bakat tersebut ada sejak lahir maupun dipelajari ketika sudah besar. Namun tahu tidak apa itu bakat, apa itu minat? Maka daripada itu, Ibu akan memberikan penjelasan tentang bakat dan minat. Nah, mari kita mengenal bakat dan minat ya, Nak. Apa itu bakat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Apa jenis-jenis bakat? Ada bakat umum dan ada bakat khusus. Bakat umum adalah merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki, contohnya bernyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Contoh, kemampuan berbahasa, bermain musik, berhitung, mekanik, olahraga, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengembangkan bakat? Yaitu kita harus mengetahui potensi diri kita. Dan kita dapat mengembangkan potensi diri kita. Kemudian kita dapat mengembangkan dalam bentuk karir kita, serta mengembangkan profesi kita. Mengembangkan bakat bisa apabila bakat dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkan bakat? Kita merencanakan aktivitas kita. Nah, cara mengembangkan bakat ini perlu juga dukungan oleh lingkungan. Perlu juga dukungan dengan latihan-latihan. Perlu keberanian yang kuat. Nah, keberanian seseorang akan mampu melihat jalan keluarnya. Keberanian dalam mengembangkan bakat ini kita dapat mampu melihat jalan keluar, berhadapan langsung dengan berbagai kendala-kendala yang ada. Begitupun sebaliknya. Bagaimana cara mengenal bakat? Nah, kita harus melihat potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki ini bisa berupa kecerdasan-kecerdasan kita, baik itu dalam bentuk dari hasil analisis rapor peserta didik juga bisa dilihat di situ. Nah, bisa juga kita mengikuti tes bakat. Nah, memadukan antara potensi dan tes bakat juga bisa kita dapat mengenal bakat itu. Peserta didik, setiap anak itu dilahirkan dengan kehebatan bakatnya masing-masing. Jadi setiap manusia, setiap anak atau setiap individu itu memiliki bakatnya masing-masing. Istilahnya bakat berbeda-beda.
Apa manfaat daripada mengenal bakat? Yang pertama, kita dapat mengetahui potensi diri kita atau apa yang kita dapat kembangkan nanti. Kemudian kita dapat merencanakan masa depan kita. Kita dapat menentukan tugas atau kegiatan kita. Nah, ada juga bakat itu, bentuk-bentuk bakat yaitu menjahit. Seperti menjahit contohnya ya. Nah, ada yang pesulap, penembak, atau bakatnya mencetak uang dan bakat-bakat lainnya. Dan juga ada dari bakat itu kita harus bisa melihat potensi kecerdasan kita ya nah, baik itu kecerdasan kita dalam seni, kecerdasan kita dalam bentuk relasi, kecerdasan kita dalam logika. Apakah kita termasuk cerdas dalam logika atau cerdas bermusik atau cerdas dalam mengetahui tentang alam? Nah, peserta didik banyak bakat-bakat khusus lain yang mesti harus anak ibu ketahui. Bakat ada dua, bakat umum dan bakat khusus. Nah, jenis bakat khusus ini adalah bakat verbal. Yang pertama, bakat skolastik, bakat mekanik, bakat kecepatan klerikal, bakat numerikal, bakat abstrak, spasial, linguistik. Nah, peserta didik, bakat verbal ini adalah bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk ungkapan atau kata-kata. Bakat numerikal, di mana bakat menguasai konsep dalam bentuk angka maupun matematik. Nah, jika peserta didik menyukai angka-angka, fisika, matematik, berbakat dengan itu, nah berarti peserta didik termasuk bakat numerikal. Bakat skolastik atau skolasi adalah perpaduan antara kata dan angka. Nah, apakah peserta didik ini berbakat dengan adanya perpaduan kata dan juga angka-angka? Maka bakat ini meliputi dalam kemampuan berpikir, menalar, suka menciptakan hipotesis, mengurutkan, pandangan hidup yang sifatnya rasional. Bakat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan pemrograman. Contohnya adalah seorang ilmuwan, contohnya ya, bakat skolasi adalah ilmuwan pemrograman, menjadi seorang akuntan dan lain sebagainya. Nah, bakat abstrak adalah bakat bukan kata ataupun angka, tetapi lebih ke bentuk rancangan. Nah, bakat abstrak ini suka merancang dalam bentuk ukuran-ukuran, menyukai ukuran-ukuran, membuat pola dan bentuk serta posisi-posisinya. Bakat mekanik adalah biasanya tentang bentuk prinsip-prinsip umum, IPA, alat-alat, tata kerja mesin, dan lain sebagainya. Bakat relasi ruang adalah yaitu bakat yang mana menyukai atau meminati, mengamati, menciptakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, bakat ini memiliki seseorang bersifat tajam dan peka dalam detail visual. Bakat ini dimiliki contohnya seperti seorang artis, pilot, arsitek, fotografer, dan profesi lainnya. Bakat ketelitian klerikal adalah bakat berupa meramu untuk laboratorium, bisa di kantor, tulis menulis, dan lain sebagainya. Kemudian ada bakat bahasa, merupakan bakat penalaran analisis bahasa atau sastra. Contoh bidang yang asalnya dari kata bahasa adalah hukum. Contohnya yaitu bakat menjadi pramuniaga, jurnalistik, editing, penyiaran, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik, apa itu minat? Nah, sekarang peserta didik harus mengetahui apa itu minat. Minat merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu di mana ia akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Nah, minat yang diekspresikan itu atau expressed interest, seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata.
Ini jenis-jenis minat ya nak. Nah, misalnya seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dan dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. Itu minat yang diekspresikan. Ada minat yang diinventariskan, inventorial interest. Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas tertentu. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang disusun dengan menggunakan angket biasanya. Nah, peserta didik, nanti angket minat akan Ibu bagikan. Sebelumnya peserta didik harus tahu dulu minat. Apa itu pengertian minat? Peserta didik, apa persamaan bakat dan minat? Nah, bakat dan minat sama-sama perlu adanya. Mengembangkan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Nah, kemudian apa perbedaan bakat dan minat? Bakat itu adalah inherent, natural atau bawaan. Lepas dari aspek suka atau tidak suka, tidak mudah berubah dan permanen. Aspek genetik lebih dominan. Minat, lingkungan, natural atau hasil belajar atau pengalaman, orientasi pada hobi ini biasanya. Ya, minat ini kesukaannya semata dan mudah berubah sesuai dengan tren. Nah, minat ini adalah dorongan dari dalam dan bakat juga dorongan dari dalam, intern. Nah, peserta didik ketika mengetahui apa itu perbedaan bakat dan minat, apa itu bakat dan minat, peserta didik juga harus tahu bahwa bakat tuh harus disertai oleh minat yang tinggi. Kenapa? Karena adapun bakat di luar sana yang kita miliki tetapi minat kita sangat minim, maka untuk menjadi perkembangannya akan menjadi sulit. Contohnya, Indri sangat suka bahasa Arab. Ia punya bakat dan minat sangat besar ke arah berbahasa Arab ini. Nah, ia akan terlatih terus dan mencari pengetahuan tentang bagaimana cara berbahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, begitulah cara untuk mengembangkan bakat tersebut, yaitu dengan cara berlatih terus. Nah, terbukti dari nilai, contohnya terbukti juga dari nilai mata pelajarannya dengan nilai bahasa Arabnya yang bagus dan cara sehari-harinya berbahasa Arab dengan baik dan benar. Namun si Indri mempunyai adik yang sama, mempunyai bakat yang sama atau mempunyai minat yang sama sepertinya, tetapi adiknya hanya sekedar suka. Nah, minat adiknya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab tidak terlalu besar, dan adiknya lebih suka untuk mengembangkan minat yang disukainya, yaitu contohnya misalnya menulis. Jadi adik hanya minat, bukan bakat. Jadi peserta didik, itulah perbedaannya. Kalau minat hanya menyukai, tetapi kalau bakat disertai dengan minat dan dikembangkan dengan baik, sehingga tercapailah hasil yang diinginkan, bisa dapat mencapai karir atau profesi yang diinginkan. Nah, itu saja penjelasan tentang bakat dan minat. Mudah-mudahan peserta didik dapat memahami, dan juga peserta didik harus tahu juga ya nak, bahwasanya dalam bakat dan minat ini harus ada faktor pendukungnya, harus ada faktor intern, faktor ekstern. Kalau intern yaitu melalui kepribadian dan bawaan kita. Jadi faktor pendukung ekstern yaitu bisa bakat ini dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun juga faktor itu bakat ini bisa dari lingkungan sekolah. Nah, itu saja penjelasan tentang bakat dan minat peserta didik. Mudah-mudahan peserta didik sudah
mengetahui kemana bakat dan minat, apa jenis bakat anak-anak Ibu peserta didik. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan layanan yang Ibu berikan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.